Kita semua akan beribadah dari rumah. Nah, adik-adik, mari persiapkan Alkitabnya, duduk yang rapi, dan kita akan mulai ibadah kita. Mari kita menyanyi dari terbit matahari. Mari kita menyanyi, memuji Tuhan selalu. Puji
kita tidak bersyukur untuk kasih Tuhan yang terus melimpah bagi kita. Terkadang kakak juga tidak mensyukuri kasih Tuhan, kakak tidak meluangkan waktu untuk membaca Alkitab. Terkadang kita juga seperti itu, kita tidak meluangkan waktu kita kepada Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Saat ini, ayo kita bersujud di hadapan Tuhan. Kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ayo dengan penuh kerendahan hati kita bersujud di depan Tuhan. Kita berdoa, lalu adik-adik mengikuti apa yang kakak katakan. Ya Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu mengaku dosa kami. Kami sering tidak bersyukur terhadap kasih-Mu yang melimpah bagi kami. Ampunilah kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita dengarkan berita anugerah. Ayo ambil Alkitabnya. Kita buka Mazmur 68 ayat 20 sampai dengan 21. Mazmur 68 ayat 20 sampai 21. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Amin firman Tuhan. Allah adalah keselamatan bagi kita semua. Dia telah menyelamatkan kita, Dia telah mengasihi kita. Ayo semuanya kita bersyukur hanya kepada Tuhan. Kita nyanyikan ucap syukur pada Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Mari kita bermazmur bagi Tuhan. Kita membuka Alkitab dari Mazmur pasal 68 ayat 1 sampai 5. Mazmur 68 ayat 1 sampai 5. Kita akan membaca secara berbalasan. Kita mulai. Berarakan kemenangan Allah untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Allah bangkit, maka terseraplah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya.
Buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Amin. Firman Tuhan. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah menyertai kami. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar dapat mendengarkan dengan baik. Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, siapa yang pernah menyaksikan atau menonton bahkan melakukan permainan sepak bola? Pasti banyak yang sudah pernah melihat bahkan melakukan langsung permainan sepak bola. Pertama-tama yang kita lakukan jika ingin memulai pertandingan sepak bola itu mengundi koin untuk menentukan siapa yang akan duluan menendang bola. Nah, kegiatan mengundi koin ini tidak hanya dilakukan sekarang adik-adik, tetapi ternyata murid-murid Yesus juga melakukannya. Pada saat Yesus telah naik ke surga, murid-muridnya pergi ke kota Yerusalem. Nah, di Yerusalem mereka berada di sebuah rumah. Di situ mereka memuji-muji Tuhan, bahkan berdoa sambil menanti-nantikan janji Tuhan, yaitu turunnya Roh Kudus. Nah, adik-adik, pada saat itu seorang murid Yesus berdiri di tengah-tengah mereka, namanya Petrus. Petrus mengusulkan untuk mencari pengganti Yudas Iskariot yang sudah mengkhianati Yesus. Diusulkanlah dua buah nama. Yang pertama itu Yusuf yang biasa disebut Barsabas atau Yustus. Siapa adik-adik? Betul. Yang kedua itu Matias. Jadi ada dua calon pengganti Yudas Iskariot. Mereka akan melakukan itu dengan cara mengundi, mengadakan pengundian. Namun sebelum mengundi, mereka berdoa. Mereka meminta kepada Tuhan untuk ditunjukkan siapa yang seharusnya menjadi pengganti Yudas Iskariot. Adik-adik, murid-murid sangat bertekun dan berdoa. Mereka berdoa sebelum memutuskan sesuatu. Itu adalah kehendak Tuhan. Pada saat itu, cara pengundian ini adalah salah satu cara orang Israel untuk mengetahui kehendak Tuhan. Dan akhirnya pengundian itu dilakukan setelah mereka berdoa dan keluarlah sebuah nama, yaitu Matias. Matias dipilih oleh Tuhan. Adik-adik, segala masalah, persoalan kita, jika kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan membantu kita untuk mengerti apa kehendak Tuhan. Adik-adik, sebelum melakukan sesuatu atau sebelum memutuskan sesuatu, sebaiknya kita meminta pertolongan kepada Tuhan melalui berdoa. Nah, adik-adik, Matias akhirnya terpilih menjadi rasul yang ke-12, bergabung bersama 11 rasul, menggantikan Yudas Iskariot. Amin. Firman Tuhan yang baru kita dengarkan bersama itu terambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan berbunyi, mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya
siapa yang engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa. Doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Telah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk rajin berdoa dan membaca Alkitab. Untuk itu mari kita melakukan baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, glory haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mampu. Kita akan membawa dan memberikan tanda ungkapan syukur kita. Sebelumnya mari kita dengarkan dari Ulangan 12 ayat 26. Firman Tuhan, tetapi persembahan kudusmu yang ada padamu dan korban nasarmu haruslah kau bawa ke tempat yang akan dipilih Tuhan. Mari kita melakukan aku bawa dan berikan persembahanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, kita telah memberikan tanda ungkapan syukur kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah memberikan tanda ungkapan syukur kami. Tolong pimpin dan sertai semoga dapat dipergunakan dengan baik. Inilah doa kami. Amin. Adik-adik, kita masuk dalam aktivitas, yaitu menghafal ayat yang terambil dari Mazmur 32 ayat 6. Sebelumnya itu kita baca bersama-sama dari Mazmur 32 ayat 6. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Kita ulangi bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 32 ayat 6. Sebab itu hendak
Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita tenang di tempat kita masing-masing, karena kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala hal yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di hari yang Kau anugerahkan kepada kami dapat bersama-sama beribadah kepadamu. Meskipun Tuhan jarak dan tempat menghalangi kami, namun kami percaya bahwa untuk mengangkat pujian dan hormat kepadamu, jarak dan tempat bukanlah menjadi penghalang kami untuk beribadah kepadamu. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur Engkau telah menganugerahkan hari yang baru, hari yang indah Engkau berikan kepada kami. Kami telah membaca, mendengarkan, dan merenungkan akan cerita firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, cerita yang telah kami dengarkan ini betul-betul kami praktekkan dalam kehidupan kami. Kami sebagai anak-anak, kami sebagai murid-murid Tuhan yang telah terpilih, biarlah kami juga menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini, melakukan apa yang Tuhan kehendaki melalui setiap tindakan dan perbuatan kami. Selaku adik-adik, selaku anak-anak sekolah minggu Tuhan, kami mendengarkan orang tua, kami taat kepada Tuhan, dan kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hal-hal baru yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk setiap hal yang boleh kami alami. Di dalamnya kami senantiasa mengagungkan dan memuji akan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik sekolah minggumu yang berada dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam pertumbuhan, dalam pendidikan mereka. Tuhan jaga dan peliharakan agar mereka dapat hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam aktivitas sehari-hari di rumah, biarlah Tuhan kesehatan dan kekuatan masih tetap menjadi bagian dari adik-adik kami. Kami berdoa Tuhan untuk orang tua, ayah, ibu, kakak, dan adik. Tuhan berkati, semoga mereka tetap sehat, kuat, dan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan untuk adik-adik yang telah mengikuti semester, meskipun agak berbeda dengan semester-semester yang lainnya yang telah berlalu, namun kiranya Tuhan, semester yang telah kami alami, kami telah lakukan, biarlah itu dapat menghasilkan yang terbaik bagi kami, dan biarlah Tuhan kami senantiasa mengucap syukur untuk hasil yang telah kami peroleh. Kami bersyukur Tuhan untuk pertambahan usia yang mungkin dialami oleh saudara-saudara, teman-teman kami. Kami berdoa juga untuk mungkin juga ada teman-teman kami yang berada dalam kelemahan tubuh. Kami bersyukur Tuhan untuk segala hal dan banyak hal dalam kehidupan kami. Namun dalam banyak hal juga kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan sudah berjanji takkan meninggalkan kita. Kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai kita mulai saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita menyanyikan Yesus di dalam rumahku. Senang-senang